warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk pertemuan yang kedua. Pertama-tama kali kita ucapkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT bahwa hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat kesehatan. Yang kedua, semoga saja anak-anak juga pada sehat semua. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab yang sama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Materi yang kedua adalah sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensil. Selanjutnya, sistem negara Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, yaitu menganut sistem pembagian kekuasaan. Berarti kalau sistem pembagian kekuasaan adalah di antara lembaga-lembaga negara itu saling berhubungan dan saling berkoordinasi. Sedangkan kalau dengan sistem pembagian kekuasaan, masing-masing lembaga negara terpisah sama sekali, tidak ada saling koordinasi. Bahasanya pertama, A. Sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen disampaikan bahwa sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia meliputi hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Reksstat, tidak berdasarkan kesukaan belaka atau Makstat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme, artinya kekuasaan yang tidak terbatas. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Selanjutnya, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensil. Yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kelima, kabinet atau menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. 6. Parlemen terdiri atas dua bagian atau bikameral, yaitu meliputi DPR dan DPD. 7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selanjutnya, variasi sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan sistem presidensil setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR. Kedua, Presiden dalam menganggap negara perlu pertimbangan dan atau persetujuan DPR. Yang ketiga, Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan DPR. Yang keempat, Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan memiliki fungsi anggaran. Dengan demikian, ada perubahan baru dalam sistem pemerintah Indonesia antara lain sebagai berikut. Nomor 1, pemerintahan presiden secara langsung yang disebut dengan Pilpres. Yang kedua, sistem bikameral atau dua badan. Ketiga, mekanisme check and balance, yaitu pengawasan dan keseimbangan. Yang keempat, pemberian kekuasaan lebih besar kepada parlemen untuk melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Yang B,
Pembagian kekuasaan antar lembaga. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang diganti atau yang diperintahkannya. Adapun kekuasaan negara merupakan kewenangan negara mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi atas 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi atas 3 bagian yang disebut dengan teori trias politica, yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Yang ketiga, konsep pembagian kekuasaan Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Yang pertama A, pembagian kekuasaan secara horizontal meliputi, yaitu yang pertama kekuasaan konstitutif yang dijalankan oleh MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif yang dijalankan DPR dan DPD. Yang keempat, kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh MA dan MK. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif yang dijalankan oleh BPK. Dan yang keenam, kekuasaan moneter yang dijalankan oleh BI, Bank Indonesia. Selanjutnya yang kedua B, pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan, yaitu meliputi pemerintah pusat dan yang kedua pemerintah daerah atau yang disebut dengan pemerintah provinsi. Demikianlah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak selalu giat semangat dalam belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.